satu yang kuat dan juga berarti hero mekanik ini bukan sembarangan. Dan mereka kayaknya udah nyiapin strat split push ini sih. Jatuhnya Benar. kayak mereka udah tahu mereka bakal pick Moskov, mereka bakal bermain dengan split push, jalanin landing yang penting karena lawan Geek Farm kita tahu sendiri fight-nya kuat banget. Mereka bawa Florin dan Baxia. Otomatis dengan Angela mereka tuh pengen ngebalesin hal yang sama. Namun poin plusnya di sini adalah karena ada Florin dan pemegang bunga dari Ruby. Florin. Ini siapapun itu bakal sangat-sangat Kuat banget. kuat banget harusnya. Dan Ruby harusnya menjadi sebuah penanda terburuk untuk Moskov. Tapi apakah Moskov dapat melawan itu semua? Mari kita saksikan bersama-sama. Indonesia. Kembali lagi akhir MPL Indonesia tayang di layar kaca kalian. Mari kita sambut-sambut bersama-sama menuju ke dalam Lane Up Down Geek Fam versus Rebellion. Geek Farm. Dominasi yang tidak terhentikan selama 2 season berturut-turut. Apakah Rebellion dengan membawa Moskov mereka mampu mematahkan itu semua? Permainan agresif dibawakan oleh Rebellion yang dimana mungkin mereka paham betul ya dengan kondisi Geek Farm yang dimana mereka terkadang early-nya ini suka di pressure sama lawannya Profesor Kapil. Ya makanya mereka bawa Angela kan yang gak kalah ofensif juga di early game. Rebellion ingin berharap kepada early game yang dijalankan sama Geek Farm ini gak terlalu maksimal. Makanya mereka mengincar hal tersebut. Tapi sayangnya kalau kita melihat dari rotasi awalnya kayaknya masih 50-50. Dan kemungkinan besar yang bakal kita lihat perbedaan itu akan ada di XP lane. Karena ini Ruby versus Cici. Oke. Ruby versus Cici tapi Pawlowski. Early game pressure yang telah diberikan tampaknya agak cukup membuat dia harus mundur ke arah belakang. Cuma menurut aku lebih worry gimana caranya Vincent ini harusnya bisa lebih bebas. Karena posisinya Vincent akan punya Cici yaitu Kars untuk pegangin backline atau bahkan Hazel tersebut. Tapi ini cukup menarik karena mid-nya di early harusnya juga kuat ya dari sisi Geek Farm. Aboy membawa satu rupture Profesor KB untuk penetration sedikit damage tambahan supaya dia di landingnya itu nggak terlalu ke pressure banget. Iya ya, dan ada pembeda juga kan. Kalau Swallow kita lihat dia pakai basic aman, makanya dia mungkin gak buru-buru untuk bikin item-item mana Regen. Sementara kalau kita ngomongin soal Beloyski, dia udah bawa emblem support dari awal. Jadi efek heal-nya bakal lebih besar, 12% sedikit. Dan Calera dia mainin emblem assassin by the way. Tapi lihat di depan sana akan ada sedikit pressure dari Pawlowski menuju ke belakang di. Akan ada first blood karena top lane Hazel out of nowhere. Rotasi yang harusnya dilakukan karena bottom lane dan tidak diduga oleh D. Ternyata berhasil mendapatkan first blood karena top lane. Rotasi yang dilakukan mungkin saat ini agak cukup jauh dari turtle yang sebenarnya menjadi target utama dari Hazel. Iya, tapi kelihatan banget sih Geek Farm mereka tahu turtle akan muncul dalam waktu beberapa detik ke depan. So mereka harus pick up satu lane terlebih dahulu. Ngasih space ke arah Kadera itu akan lebih bagus untuk Geek Farm. Ya, dan ini poin minusnya juga kalau kita bawain Florin. Florin play biasanya bakal melepaskan untuk turtle yang pertama, emang sengaja. Biarin aja, Baloy bakal fokus sama gold laner-nya, biar nanti mungkin pas gold lane-nya udah ngumpulin bunga yang udah sangat-sangat powerful dan itemnya juga udah cukup capable untuk memenangkan match up-nya, dia bakal bener-bener bisa kiri di game. Dan seperti yang kamu cerita, Balo ini akan melepaskan total pertama total kedua, baru mereka akan kembali fight di total yang ketiga, Profesor Rabi. Gameplay Florin. Ini Itu. English versus Indonesia, Caster. Oh, Ya kan? Oke, Oke. English caster mereka lebih mendominasi ke arah Rebellion, Pak Oji. Ya dan bahkan di Indonesia menuju ke arah Geek Farm dengan bahkan perbandingan ada 2 caster yang menuju ke arah 2-0. Tapi lihat dari sisi Rebellion, mereka mendapatkan full atas dari caster Inggris nampaknya. Tapi lihat one by one situation di arah bottom lane Kars. Masih coba untuk bertahan dan ingat Kars masih memiliki vengeance. Trigger disiplin dilakukan tapi out of nowhere Hazel again. Mencoba untuk melakukan sedikit dive in. Dengan trigger dari hardcut Hazel merasakan auto maut. Tapi Luke akan coba datang menuju ke arah belakang. Dan ini sepertinya akan menjadi situasi yang tidak cukup baik untuk Rebellion. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hardcut untuk top lane team fight. Itu dia dipaksa hardguard-nya keluar terlebih dahulu dan bahkan pressure kembali dilakukan oleh Baloy lebih fokus untuk di-landing ke arah Cadera. Landingnya Profesor Kapi. Ya, babysit yang dilakukan di area gold lane dan mempercepat farming untuk D juga karena bakal dikejar. Oh, bakal dikejar dan di area bottom lane one last hit masih bisa bertahan. Pawlowski gak bisa bertahan dengan ditangkap oleh Vincent. Satu momen itu didapatkan Napoy. Di sini sebenarnya bisa dibilang tidak terlambat karena memang miscalculate yang dilakukan oleh para pasukan dari Geek Farm dan bahkan kerugian di tangan dari Cadera. Ya, dimana itu sebenarnya hampir bisa untuk ditumbangkan, tapi ingat dari posisi yang kita tahu Moskow sekarang itu bisa menggunakan sebenarnya satu hal yang dia bisa lakukan adalah gimana caranya di ini bisa survive at least
dengan ultimate yang dibawakan. Ya minimal sampai menit yang ke-7 sih kalau buat sekarang. Distraction-nya itu bisa antara dia escape atau dia ngejar musuh yang benar-benar udah kelihatan low, Profesor Kabe. Iya. Tinggal nanti dia main split push kan karena Rogernya udah pasti bakal join fight di menit yang ke-7 dan nanti dia bakal ngejalanin split pushnya ketika dia udah punya golden staff. Itu bakal powerful banget soalnya attack speednya Attack ke arah speed ya? turret. Iya. Oke, melihat potensial Kasa akan coba di take down. Vengeance telah dikeluarkan bersama dengan Hard Guard. Langsung ada Phantom Slash. Dan langsung dikombinasikan dengan sangat baik oleh seorang Aboy. Meanwhile, para pasukan dari tim Rebellion mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka sangat full mouth. Ingat Vincent, memang darah abu-abunya kuat. Tapi ternyata para pasukan dari tim Geekfam memilih untuk team fight terlebih dahulu. Melepaskan turtle-nya di depan sana. ODTZ? Dan Paloski yang harus ter-take down. ODTZ again. Salah satu player maker yang dimiliki Rebellion yang bakal mendapatkan keuntungan yang maksimal berlimpah ruah untuk para pasukan dari Geekfam. Dan ingat, Geekfam dan juga Rebellion sama-sama tidak memiliki power of retribution. Meanwhile, IODTZ benar-benar menjadi sebuah distraction yang sangat diinginkan Rebellion karena mereka berhasil mendapatkan turtle walaupun dengan korban IODTZ. Karena perbandingan kali ini adil, 1+1 dan jangan lupa setengah dari turtle. Wah, itu thanks to ODTZ sih, Profesor Kabe. Karena lagi-lagi ya, rivalitasnya terlihat antara kedua romer ini, Profesor. Ya, ditambah dengan adanya satu objektif yang didapatkan dari bottom lane Cars. Memenangkan sedikit match up-nya ketika memang ada satu turtle yang sedang diperebutkan. Tapi Oke, tapi nampaknya di arah top lane langsung dilindungi dengan sangat baik oleh seorang Swellow. Lihat coverisasi yang sangat tepat membuat para pasukan dari tim Rebellion tidak mendapatkan kerugian yang hampir saja mereka dapatkan. Karena ingat, 1,5 poin yang mungkin unggul dari Geekfam tadi bisa kehilangan jadi 2 poin, Profesor. iya. Dan kalau kita lihat juga dari audience prediction nih Momo-chan. Iya, by Samsung Galaxy yang dimana 19% untuk Rebellion Esports, sementara dukungan penuh untuk Geekfam dengan 81% suara, Profesor. Oke, yang cukup menarik adalah kalau kita lihat dari Hazelnya yang kali ini masih belum banyak untuk melakukan rotasi. Tapi yang cukup ekstrim adalah tadi ketika dia rotasi ke XP lane ingin memenangkan match up terhadap Luke juga. Karena kita tahu sendiri Cars ketika udah di late game, kalau misalkan dia pegangin momentum yang tepat, ini yang bonyok malah ke Hazelnya. Dia bakal kena damage yang begitu tinggi dari true damage-nya War Axe. Oke, dan kalau kita ngelihat sebenarnya dari Geekfam ini, mereka benar-benar coba untuk maksain supaya Swellow ini pakai hard guard terus-menerus, Profesor KB. Iya. Pemicu untuk hard guard atau bahkan untuk bloomnya Baloyski. Karena itulah hero support ya. Sekali aja dia pakai ultimate-nya, dia nggak bakal punya resource yang cukup untuk bertahan. Oke, Kadera terperangkap di depan sana, maka coba dilindungi. Lihat dengan Pounce yang sangat on point. Ingat, Nikan Pounce itu punya immune, Profesor KB. Itu kalau digunakan di waktu yang tepat itu bisa melindungi. Tapi Phantom Slash! Paloyski hampir termakan, ternyata masih bisa diselamatkan. Dan posisi kali ini para pasukan dari tim Rebellion mereka cukup menggigit. Dan Geekfam bahkan tidak punya ruang gerak yang cukup. Oh iya, ini perbedaan networknya juga udah mulai dikejar oleh Rebellion. Fokus untuk membabysit ke arah laning dari seorang D, Profesor. Apakah memang kelihatan Rebellion, mereka tahu banget nih. Pergerakannya Balo yang tidak berpindah, bahkan sampai akhirnya di tetel ketiga dia sudah mulai membantu pemain-pemain dari Geekfam. Alright, tapi meskipun begitu para pasukan dari tim Rebellion mencoba dominasi ke arah turtle, membuat para pasukan dari tim Geekfam mundur ke belakang dengan kombinasi dari Castle juga Swallow. The power of retribution akan kali dapatkan oleh seorang Vincent. Kali ini ada penentuan dapatkan. Look at the table this time. Mereka membalikan semua keadaan yang dimiliki dengan golden staff dari seorang D, membuat para pasukan dari tim Rebellion tidak punya power karena mereka tidak lemas di tengah sana dan bahkan kehilangan dari dua sosok yang sangat dibutuhkan Rebellion. Di memang punya golden staff, tapi dia tidak ada di tempat, Profesor. Oh, solo kill di area gold lane. Ini yang mungkin mahal dan membedakan bagaimana keuntungan yang didapatkan. Oh my god, AudiTZ kembali lagi akan dimakan di sana. Mereka tidak lepaskan turret yang pertama, tapi Emma Phantom mendapatkan. Berhasil mendapatkan satu point kill kembali Swallow. No mid lane for this time. He is coming. Mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Rebellion, tapi nampaknya tidak cukup. Kadera! Roar! Dari Kadera. Kali ini hampir saja memporak-porandakan backline dari tim Rebellion. Almost is never enough. Apakah terlalu memaksakan untuk tidak memberikan turret di area mid, Profesor KB? Rebellion kehilangan 2 pemain loh. Iya, dan bahkan mereka memaksakan teamfight yang berlanjut gitu loh. Setelah tadi turtle didapatkan oleh Luke, mereka ingin memperpanjang teamfight, tapi mereka melihat Aboy di sana belum membuka Cold Altar yang Itu dimana dia. ini mahal harganya. NetherRealm yang menyelamatkan Geekfam, dan lagi-lagi Faramis yang menjadi most pick hero buat Aboy di sepanjang karirnya di MPL Indonesia dengan 30 kali pick dan win rate-nya 53,33%. Banyak banget yang bahkan first Bane itu langsung menuju ke arah Aboy. Iya, karena benar-benar respect ya dengan hero power dari Aboy ini. Game fact by
aplikasi baru yaitu GoPay. Tapi kelihatan teamfight totalnya aja strong banget Geek Farm dan berlanjut kembali. Oke, kembali berlanjut team fight yang sebenarnya ini tidak cukup baik kalau mereka following up. Kenapa Momochan ingat? Detikan waktu terhadap Lord menuju ke arah 20 detik. Kalau banyak ultimate yang keluar, Hard Guard, Flicker, Retribution, Vengeance. Apakah itu worth it? Itu nggak bakal worth it dengan team fight yang cuma hanya tarik ulur. Benar sih, aku setuju dengan Oji yang dimana ini gak bakalan worth it kalau lagi-lagi Rebellion terus memaksakan teamfight yang dimana mereka nggak bisa pick off Aboynya, mereka nggak bisa pick off Baloiskinya yang punya Bloom, dan bahkan dia aja sekarang menurut aku damage-nya masih belum cukup Profesor KB. Ya, mungkin yang lebih untung adalah Rebellion, tapi kalau Rebellion dapetin point kill, itu poin terpentingnya. Itu dia. Kalau misalkan nggak dapetin point kill, fleeting time-nya nggak bakal aktif, Flash of Death mungkin ada di sana. Tapi permasalahan utamanya adalah karena ultimate dari hero-hero support ini lumayan lama loh untuk cooldown reduction-nya. Dan timing dari dia. Aboy ngebuka Netherrealm itu selalu on point Profesor KB. Iya, iya. Kita lihat nih, apakah akan ada fight tarik ulur yang harus dilakukan karena keduanya perlu kiting. Oke, kalau ngomongin perlu kiting, ini seberapa kuat Kas dan juga Vincent menahan tim fight dari top lane. Karena Meanwhile di depan sana, pada Slash dikeluarkan begitu saja, tim fight pun terjadi. Bersama dengan Avo yang menjadi pelindung. Bahkan dari sosok seorang Moskov akan coba datang di belakang sana. Para pasukan dari tim Rebellion mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa menembus di bottom lane. Tepat kena Peso Cadera. Langsung berhasil hilang tertimpa pedang oleh sosok seorang Vincent. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill kembali. Rebellion harus menuju ke arah belakang dan kembali dengan keuntungan yang maksimal Geek Farm. Walaupun mereka harus kehilangan turret dan bahkan akan menjadi sebuah combo dengan kehilangan Aboy bersama dengan Paloiski. He is coming menjadi penyelamat sang Martin dan press sword dari seorang Vincent tidak bisa membuka Aboy. He is coming. Wow, Profesor KB ini tarik ulur tim fight yang gila banget menurut aku. Dia mencoba untuk buying time selama mungkin, mencoba untuk memberikan pressure, bahkan ngedapetin satu buah base turret di area bawah tapi gagal karena minionnya udah keburu habis. Dan Geek berhasil untuk mendapatkan Lordnya, sementara Rebellion tahu satu orang akan recall kembali ke arah base, so Geek Farm akan kurang dari segi jumlah. So segi quantity itu bakalan kalah banget dari Geek Farm. Yang aku tangkap malah Geek Farm dapat Lord, tapi mereka masih overextend. Itu Mereka udah tahu dia. kalau seandainya gameplay tarik ulur itu mereka butuhkan di game kali ini. Tapi kalau misalkan itu tadi ya, di ngelakuin push di menit ke-13 atau ke-14, for sure itu endgame. Kenapa? Karena kalau misalkan Rebellion memaksakan cancel recall dari hampir semua member Geek Farm, itu nggak bakal ada yang bisa pulang. Dan otomatis bisa akan ada kejadian Rebellion split push kayak waktu mereka ketemu sama Onyx. Wah, itu udah depan mata sih aku lihat ya. Iya, Kalau menitnya aja agak lebih lama sedikit, mungkin kasusnya akan berbeda. Karena ini tadi ada pasif aja, Profesor. Ya pasti di Iya, bawah ada menit pasif. 12 kan. Benar. Oh, tapi sekarang pas Geek banget. kayak, Oke, menuju ke arah seorang Paloiski akan menjadi pilihan utama. Sedangkan Kadera akan menjadi bulan-bulanan warga. Dan bahkan lihat Kadera akan coba diselamatkan oleh satu seorang Hazel. Apakah bertahan? Dan Aboy sedikit terlambat menuju ke arah belakang. Hilang begitu saja Aboy dengan saat instan dengan pasif yang dimiliki dengan 2 detik kembali. Dan triple kill from D. Lihat, D membungkam Kadera dan juga Paloiski. Lemah tak berdaya dan ini dia the power of Moscow dia late game. wow, dengan triple kill-nya. Oh, tapi lanjutin. Oke, dilanjutkan. Vanessa tepat sana. Coba di-dive in begitu saja. Masuk kill. Dapatkan oleh seorang T. Mulai melakukan dive in kembali. Shutdown power double kill. Looking for triple kill T. Membuat para pasukan dari tim Rebellion mendapatkan keuntungan 2000 gold. Dan bahkan dengan adanya turret yang sangat instan didapatkan oleh tim Rebellion. Looking for endgame. Ingat, D belum ada yang bisa megang. Tidak ada yang bisa menahan seorang D. Bahkan dengan adanya seorang Kadera di depan sana tidak cukup kuat. Pelikan dikeluarkan. Tidak ada teriakan serigala dan Dapoy kali di depan sana menjadi salah satu poin utama dan D! Oh my God! The real masked man from Rebellion! D! Become a hero! Rebellion take the game one! Permainan yang cukup sabar dari Rebellion. Triple kill dan bahkan metode split push yang seperti awal kita bicarakan. Ternyata memang efek banget untuk Rebellion Profesor KB di game pertama. Ya, ngomongin split push ya udah pasti bakal nunggu momentum di menit yang ke-7 sama dengan mungkin endgame. Dan dia menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat maksimal. Dia tahu apa yang harus dijalankan. Dia tahu kalau seandainya abis Lord dan ternyata Geek Farm masih maksain untuk team fight, otomatis Rebellion bakal mendapatkan keuntungan tersebut. Dan overextend yang dilakukan Geek Farm adalah blunder yang paling fatal terjadi di game yang pertama tadi, Momochan. Wah, Dapat Lord, tapi nggak dapetin keuntungan sama sekali karena memang mereka kalah dari segi jumlah hero. tapi kita udah ngomongin winning condition ini sih sebenarnya untuk Rebellion ya. Mereka harus pick off
support di area belakangnya. Mereka dapetin Spear of Destruction yang pas mengenai ke arah Baloi. Dan ketika Baloi tumbang, Geek Farm runtuh satu persatu Profesor Nah Koto. itu tadi pas banget sih timingnya. Itu- Cadera show di map ya kan. Yang dibuka tuh rumputnya. Itu yang Iya. paling penting. Pas Baloyski-nya kena mark dari Moskov, Moskovnya datang. Vincent-nya tinggal follow up di sana sama Audi Dizzy. Menit 11, menit 12 udah pasti ini Cak Dera selalu akan ada satu pemain yang menemani dia. Entah itu mungkin Apoy, entah itu mungkin Baloyski. Dan unlucky-nya ternyata Baloi Wow, yang terkena yang Spear kena. of Distraction. Tapi Iya, iya. sih lihat di udah